Al-Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu faslun fi sunanis shalah. Fasal menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya shalah. As-sunnah lugatan at-thariqah. Itu lugatan. As-sunnah lugatan at-thariqah, jalan gitu. Ini lugatan. Adapun istilahan ada tarif yang macam-macam, dipandang dari sudut yang macam-macam pula. Yang gampang untuk kita pahami, sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Jadi ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak diancam siksa. Ini sunnah. Seperti sholat duha, dilakukan dapat pahala, fadilahnya besar. Tapi kalau ada orang nggak pernah sholat duha, ya tidak dosa, nggak diancam dengan iqab akhirat. Mungkin di iqab dunia, mungkin rizkinya seret atau tidak barokah misalnya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jadi nggak diancam iqab. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak diancam siksa. Itu sunnah. Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kita sekarang bahas sunnah-sunnahnya sholat. Artinya sunnahnya sholat yaitu yang dikatakan sunnahnya sholat berarti ketika dilakukan sholatnya lebih sempurna, nggak dilakukan sholatnya tetap sah tapi kurang sempurna. Perbuatan sholat itu dibagi menjadi wajib, ada yang sunnah. Jadi perbuatan di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib artinya rukun, harus dilakukan. Nggak dilakukan sholatnya nggak sah. Seperti takbiratul ihram, niat, fatihah, ruku, sujud, dan semua yang kita bahas kemarin, yang jumlahnya ada berapa rukunnya salat di Mukhtasar? 17. Itu fardu atau wajib atau rukun. Nah, ini harus dilakukan semua. Tidak dilakukan tidak sah salatnya. Itu yang pertama. Ada dalam perbuatan salat itu namanya sunnah. Sunnah dibagi menjadi dua. Ada sunnat ab'ad, ada sunnat hayat. Sunnat ab'ad adalah sunnah yang ketika ditinggalkan sunnat sujud sahwi. Sunnah diganti dengan sujud sahwi. Ini sunnat ab'ad. Jadi sunnahnya sholat apa? Ada dua, ab'ad dan hayat. Itu. Ab'ad dan hayat. Sunnat ab'ad ini kalau ditinggalkan sunnat sujud sahwi seperti kunut, tasyahud awal, ya, itu sunnat ab'ad. Ditinggalkan sholatnya sah tapi kurang sunnat sujud sahwi. Ada sunat hayat. Sunat hayat ini selain ab'ad. Semua kesunatan sholat selain ab'ad itu namanya sunat hayat. Ketika ditinggalkan ya sholatnya kurang sempurna. Tapi tidak sunnah sujud sahwi. Tidak boleh sujud sahwi. Sujud sahwi untuk sunat ab'ad. Kalau sunat hayat tidak disunnahkan sujud sahwi. Wadah ya? Sunat apa terbatas. Kalau kepingin yang detail di Yaqutun Nafis, dipredeli satu persatu. Kalau di sebagian kitab rata-rata diglobalkan. Sama sebenarnya antara global dan tafsil, totalnya semuanya sama, cuman ada yang beberapa sunnah dihitung satu, ada yang menghitung dengan hitungan beberapa sunnah. Nah, ini sunat ab'ad. Sunat hayat selain ab'ad. Ini kita sekarang membahas sunnah-sunnahnya sholat. Banyak sekali sunnahnya sholat. Ini yang disebutkan sebagian saja, sebagian kecil. Selain ini sangat banyak sekali. Kayak Habib Sa'ad Al-Idrus misalnya punya kitab khusus bahas sunnah-sunnahnya sholat, jumlahnya 500. Khamsumi'ati sunnah fis sholat. Jadi kesunatan-kesunatan di dalam sholat ada 500 disebutkan Habib Sa'ad dalam kitabnya itu. Sebagian ulama mengatakan lebih, bahkan sampai 1000 bisa. Sunnah-sunnah di dalam sholat sangat banyak sekali. Nah, kita ketahui yang ada ini ya kita amalkan yang pentingnya. Tahu dong gak diamalkannya juga lucu. Ini yang penting amal intinya. Nah, kita pahami apa yang ada ini dulu. Kemudian berusaha kita amalkan semuanya. Nah, kalau ini aja nggak bisa ngamalkan semuanya, apalagi nanti mau yang 500 atau yang 1000 ya. Nah, yang ini aja dulu. Wa sunanuha katsiratun. Sunnah-sunnahnya sholat itu banyak. Minha diantaranya raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa indar ruku'i wa indar raf'i minhu minar ruku' wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Termasuk sunnahnya sholat adalah mengangkat kedua tangan. Bukan hanya satu,
tapi kedua tangan. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Ketika ruku, ketika bangun dari ruku, itu i'tidal. Ketika berdiri dari tasyahud awal. Nah, ini sunnat mengangkat tangan. Tempat-tempatnya sunnah mengangkat tangan. Pertama ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram pertama kali jadi Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mengucapkan takbir bersamaan dengan permulaan ngangkat. Bukan ngangkat dulu baru takbir. Jadi bukan gini, Allahu Akbar, bukan. Tapi bersama dengan permulaan mengucapkan takbir, bareng pula ngangkat tangan. Kan asalnya gini kan posisi tangan. Nah, mulai ngangkat kapan? Ketika sudah memulai mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ngangkatnya sampai kapan? Diemnya di atas ini. Sampai selesai takbir, Allahu Akbar, baru turun. Jadi bukan gini, Allahu Akbar. Bukan, Allahu Akbar ya. Nah, yang sempurna, yang kita bahas sekarang yang sempurna. Kalau sunnahnya pokok ngangkat, kata Imam Syarqawi. Jadi kalau kesunatan ngangkat tangan, pokok ngangkat dapat kesunahan. Pokok ngangkat dapat kesunahan sudah. Walaupun tidak seperti keterangan yang tadi itu, yang sempurna tadi. Allahu Akbar, udah dapat. Walaupun ngangkatnya segini, atau segini. Allahu Akbar. Dengan cara apapun pokok ngangkat tangan dapat kesunahan. Tapi jadinya satu kesunahan saja. Tapi kalau kita lakukan sempurna, itu bisa jadi dihitung 30 kesunahan itu. Ada beberapa kesunahan-kesunahan, dalam satu kesunahan itu ada sunnah-sunnah cabang. Makanya sebagian ulama ngitung sampai 500, sampai 1000 dan seterusnya. Itu karena didetailkan itu ya. Kalau di sini ngangkat tangan dihitung satu. Sebenarnya dalam ngangkat tangan ini banyak sekali kesunahan. Di antaranya ngangkatnya bersamaan dengan takbir. Jadi memulai takbir juga memulai ngangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, memulai takbir, memulai ngangkat tangan. Ini sunnah. Kemudian ngangkatnya sampai kapan? Sampai selesai takbir. Allahu Akbar. Baru tuh turun. Kesunahan kedua. Seandainya begini dah Allahu Akbar cukup. Tapi satu. Tapi kalau begini tadi dua ngangkatnya sudah sunnah. Memulai ngangkat dengan bersamaan dengan mengucapkan takbir, sunnah lagi. Membiarkan tangan tetap terangkat sampai selesai takbir, sudah di 3. Kemudian ngangkatnya, itu ada beberapa kesunatan. Bagaimana? Ngangkatnya jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi begini ya. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi. Ini jangan Allahu Akbar. Males amat ya. Itu Allahu Akbar. Sebagian orang gitu. Allahu Akbar. Males ini. Bakhil untuk ngangkat tangan ya. Jadi ngangkatnya seberapa? Sekiranya ujungnya jempol tangan, lurus dengan bagian bawah telinga. Bukan ditaruh di sini. Allah dipegang telinganya. Enggak, sebagian orang gitu. Jadi gara-gara baca kitab enggak ngaji ke guru. Itu. Baca kitab sendiri. Di kitab itu jempol lurus sama bawahnya telinga. Jadi Allahu Akbar. Ditempelkan, kalau enggak nempel kayak enggak sah gitu. Ini baca kitab sendiri, enggak taklim. Ya. Maksudnya ngangkatnya tingginya segitu, enggak usah ditaruh di sini, ya segini aja ya. Enggak usah ditaruh di sini. Itu. Ngangkatnya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Sekiranya kalau ditarik benang lurus dari ujung jempol ini yang terangkat ini dengan bawahnya telinga itu lurus, kira-kira aja, enggak usah dipakai cermin di depannya biar kelihatan, malah ngilangkan khusyuk di depan ada cermin. Itu jangan sholat ke depan cermin atau porselen yang mengkilap itu yang bisa memantulkan bayang-bayang. Nah, itu enggak khusyuk, akhirnya ngelihat orang di belakang, ngapain orang. Sholat memperhatikan orangnya. Nah, itu. Jadi ngangkatnya tingginya jempol, ujungnya jempol ini kira-kira lurus dengan bawahnya telinga. Jari-jari yang lain, ujungnya jari-jari yang lain sekiranya apa? Lurus dengan atasnya telinga. Jadi ujung jempol lurus dengan bawahnya telinga. Ujung yang apa? Jari yang lain sekiranya lurus dengan atasnya telinga. Loh, masa bisa? Coba perhatikan. Kalau seandainya kita taruh gini lurus. Kalau kita taruh lurus gini. Bawahnya jempol ada di apa?
bawah telinga. Yang jari yang lain lurus dengan atasnya telinga apa lebih tinggi? Lebih tinggi apa lurus? Lebih tinggi kan? Karena lebih tinggi kata Imam Romli, sunat agak ditekuk. Ya jari yang atas ini sunat agak ditekuk begini, jangan gini, terbuka. Agak ditekuk gini ya. Sekiranya mengarah ke kiblat. Kalau gini kan mengarah ke atas. Ya. Kalau begini mengarah ke atas. Karena itu ditekuk begini. Sekiranya mengarah ke arah kiblat, ditekuk, agak ditekuk, bukan gini. Mau nyakar ini namanya ya. Enggak, ditekuk sedikit aja, agak melengkung. Jadi agak melengkung ke arah kiblat. Biar apa? Biar bisa lurus dengan atasnya telinga. Itu menurut Imam Romli. Kesunatan, udah berapa kesunatan itu? Ngangkatnya sunnah, memulai ngangkat bersamaan dengan permulaan takbir, membiarkan ngangkat sampai selesai takbir, kemudian ujung jempol sunat lurus dengan bawah telinga, ujung jari-jari yang lain sunnah lurus dengan apa? Atasnya telinga, sunat agak ditekuk. Udah 6 ini. Banyak sekali kesunatan. 6 itu kalau kita lakukan dapat 6 kesunatan, bukan hanya 1. Masih banyak lagi yang lain. Jadi tapak tangan sekiranya lurus dengan bahu. Tapak tangan ini sekiranya lurus dengan bahu. Kira-kira aja, jadi nggak usah dikeker-keker, dipakai cermin, pakai apa, enggak. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan terlalu tinggi. Allahu Akbar, ketinggian. Jadi sekiranya itu tadi yang dijelaskan. Wadah ya? Kemudian apa? Sunat tangannya ini terbuka, bukan pakai sarung tangan. Sunnah. Jadi ketika takbir ngangkat tangan itu sunat tangannya terbuka, tidak mengenakan sarung tangan. Ini sunnah sendiri. Jadi tidak mengenakan sarung tangan. Kemudian ini jari-jarinya sunat direnggangkan sedikit. Jangan mekar kayak gini, kayak bunga matahari kepanasan nanti akhirnya ya. Itu jangan terlalu mekar begini. Ini jangan. Agak renggang begini, agak renggang. Jangan terlalu rapat seperti ini. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang, tapi agak renggang. Tafrijan wasaton itu. Jadi agak renggang. Itu sunnahnya. Sunnahnya seperti itu. Kemudian ketika takbir itu, sebelum takbir, pandangan mata kita ke arah tempat sujud. Ke arah tempat sujud. Jadi sebelum takbir menghadap kiblat. Kemudian agak merunduk. Pandangan mata ke arah tempat sujud. Tempat sujud kita nanti di mana? Mata kita pandang itu dari awal salat sampai akhir salat, kecuali nanti ketika tasyahud ya, ketika tasyahud. Itu. Merunduk, agak dirundukkan kepalanya. Ketika takbir ngangkat tangan, kepala tetap merunduk. Tangannya aja yang diangkat. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ya, ada yang seperti itu. Iya kan? Jadi kepalanya ikut gerak sama tangannya, ngikuti tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak seperti itu. Malah ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar, gerakan kepala dihitung. Gerakan kepala dihitung berapa? 1, 2. Iya kan? Kemudian tangannya batal bisa. 3 gerakan berturut-turut Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Romli enggak lah, yang ngangkat tangan kan yang sunnah. Jadi yang sunnah enggak usah dihitung. Kepalanya iya dihitung, enggak sampai 3 berarti enggak batal. Menurut Imam Romli, yang ini sunnah. Kata Ibnu Hajar memang benar sunnah, tapi gara-gara bareng enggak sunnah dihitung juga. Itu kalau mutasyadid ya keras, Ibnu Hajar di sini keras. Jadi kalau gini Allahu Akbar bisa tak sah. Kenapa kepalanya udah gerak, tangannya ini dihitung 2. Bukan sunnah, tapi gara-gara gandeng enggak sunnah, ketularan enggak sunnah. Ketularan apa? Kaitung. Bukan ketularan enggak sunnah, terhitung juga gerakannya. Tapi kata Imam Romli enggak usah dihitung tangannya, kepalanya aja itu. Wadah ya? Nah, udah. Jadi merunduk, kepalanya merunduk. Jadi apa? Selesai ngangkat tangan kapan? Ketika selesai takbir. Jadi Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Wadah ya? Kalau itu dilakukan semua ya dapat pahala sempurna. Berapa tadi? Banyak sekali kesunatan. Kalau apa? Kalau dilakukan sebagian ya dapat pahala sebagian. Pokok ngangkat dapat pahala sudah. Kesunatannya pokok ngangkat lah. Ini yang pertama tempatnya ngangkat tangan. Ketika takbiratul
ihram. Ketika takbiratul ihram sunat ngangkat. Tempatnya yang kedua wa indar ruku. Ketika hendak ruku. Ini sunat ngangkat tangan itu. Itu di sarannya itu ada beberapa, nanti dibaca sendiri. Nah, beberapa tak terangkan tadi ada di sini. Kemudian ketika hendak ruku itu juga sunat ngangkat tangan itu. Nah, ngangkat tangannya seperti apa? Yang sempurna sama seperti ketika takbiratul ihram tadi. Jadi ngangkat tangan ketika hendak ruku, ketika hendak i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal itu sama ya tadi itu. Ujung jempol sekiranya lurus dengan bawahnya telinga, ujung jari yang lain sekiranya lurus dengan atasnya telinga, tapak terus agak direnggangkan sedikit, jangan terlalu renggang, jangan rapat. Kemudian agak dimiringkan ujungnya, ya kan, ke arah kiblat. Kemudian tidak ditutupi tangannya, tidak pakai sarung tangan, terbuka dan seterusnya tadi itu. Kesunatan yang sempurna seperti itu. Hah? Yang apa? Kenapa? Dihitung kepalanya aja, tangannya nggak usah dihitung gerakan, karena sunnah kan. Gerakan sunnah kan tidak membatalkan. Masa membatalkan? Tidak, jadi nggak dihitung. Kemudian takbir yang ruku itu yang sempurna bagaimana? Ya udah ketika masih berdiri ngangkat tangan. Ketika masih berdiri sebelum ruku ngangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, kalau udah lurus di atas Allah, ketika tangan udah lurus baru merunduk. Jadi jangan sambil merunduk baru ngangkat, enggak. Jadi diangkat dulu tangannya sampai kayak tadi posisi ketika takbir lurus seperti yang diterangkan tadi itu ya. Nah, baru merunduk. Ucapan takbirnya dipanjangkan sampai betul-betul rukuk sempurna. Beda kalau takbiratul ihram. Takbiratul ihram tadi tangan ini sampai ke atas, Allahu Akbar, selesai tangan diturunkan, iya kan? Ketika tangan turun, takbirnya sudah selesai. Ya apa enggak? Takbir sudah selesai. Tapi ucapan takbirnya. Tapi kalau ketika ruku enggak. Jadi Allahu Akbar lah begitu. Nah, jadi diangkat tangan dulu, ketika sudah di atas tangannya baru turun, merunduk untuk ruku. Tapi ucapan takbirnya dipanjangkan. Allahu Akbar sampai sempurna ruku. Untuk apa? Karena di dalam sholat itu nggak ada diem. Kecuali beberapa tempat yang nanti akan diterangkan. Ada beberapa tempat sunat diem. Secara umum di dalam sholat la sukuta fi sholat. Imma ada zikir atau bacaan Quran atau doa. Lah kalau nanti antum Allahu Akbar selesai baru turun. Lah ketika proses turun kan tidak ada zikirnya, diem kan. Nah, biar nggak seperti itu, bacaan takbirnya dipanjangkan. Sama ketika bangun dari dari sujud menuju takbir, kan ada jalsa istirahah itu kan ya, duduk istirahat sebentar saja, bacaan takbirnya dipanjangkan, Allahu Akbar lah begitu. Biar ada zikir, tidak terputus dari zikir. Ketika bangun dari tasyahud juga begitu, dipanjangkan Allahu Akbar. Wadih ya. Wa indar ruku. Ini termasuk sunatnya. Kemudian termasuk tempatnya ngangkat tangan adalah wa indar raf'i minhu minar ruku. Ketika bangun dari ruku, ini sunat ngangkat tangan ketika i'tidal. Ketika i'tidal sunat ngangkat tangan. Memulai ngangkat tangan, memulai bacanya bukan takbir kali ini bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ngangkat tangannya ya bersamaan dengan bangun. Jadi jangan bangun i'tidal dulu, sami Allahu liman hamidah baru angkat tangan, enggak. Tapi bersamaan, kan dari rukuk gini. Kan dari rukuk. Ketika bangun itu sudah angkat sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi bersamaan sampai tegak itu. Jadi baru bangun dari rukuk, asalnya merunduk gini kan. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, mau bangun ini sudah baca, bukan tegak dulu baru
sami Allahu liman hamidah. Enggak, bersamaan dengan proses bangun ini udah baca dan sudah tangannya diangkat lurus dengan telinga tadi itu ya. Wadah. Model ngangkatannya sama kayak tadi, sama seperti ketika takbiratul ihram, dirundukkan jari yang lain, kemudian tingginya seberapa, lurus dengan apa. Nah, itu yang sempurna seperti itu. Jadi bersamaan dengan bangun, proses bangun, ini tangan sudah diangkat lurus dengan telinga tadi itu, dan sudah memulai bacaan sami Allahu liman hamidah, dipanjangkan bacaannya sampai betul-betul tegak baru selesai. Nah, ini tempatnya ngangkat tangan yang ketiga, wa indar raf'i minhu wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Ketika bangun dari tasyahud awal juga sunat ngangkat tangan. Kalau bangun dari rakaat pertama julus istirahah enggak sunnah. Ketika bangun dari rakaat ketiga salat zuhur, salat asar, habis julus istirahah bangun enggak usah ngangkat tangan. Ya, ngangkat tangan kapan? Setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal bangun ngangkat Allahu Akbar. Ya. Kalau bangun dari rakaat pertama, rakaat ketiga tidak usah ngangkat tangan. Wadah ya. Wa indal qiyam minat tasyahudil awal. Ada pertanyaan? Kalau berdirinya dari orang yang masuk misal dari tasyahud yang dia ikuti itu disunahkan apa enggak? Apa? Misal dia itu sebenarnya bukan rakaat pertamanya dia, tapi dia kan ikut tasyahud juga. Oh, imam. Enggak usah diangkat. Enggak usah. Ada lagi? Nanti ada pembahasannya itu di bab jamaah. Nanti di bab jamaah. Jadi ketika makmum masbuk itu, jadi urutannya ngikuti imam atau ngikuti urutannya dia atau bagaimana, nanti akan dibahas detail insyaallah di bab sholat jamaah. Ada lagi? Ada lagi? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.